Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Adi Lafnan dengan NIM 22042151. Sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada pertemuan 10 tentang asas-asas umum administrasi negara yang baik. Pertama, diskresi administratif dan penyalahgunaannya. Diskresi administratif adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. Diskresi dalam kaitannya dengan pelayanan publik dilatar belakangi dengan paradigma administrasi publik yang pada mulanya diatur secara terbatas pada paradigma Old Public Administration atau OPA. Kemudian pada New Public Management, diskresi mulai diberikan secara luas. Penyalahgunaan diskresi terjadi ketika pejabat pemerintahan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya yaitu ada pada kasus Bulog yang merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah. B. Asas-asas umum administrasi negara, fungsi, dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Asas-asas umum administrasi negara adalah yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah-kaidah tata pemerintahan. Asas-asas umum administrasi negara yang baik adalah seperangkat prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar. Arti penting asas-asas umum administrasi negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sopan, dan bebas dari kezaliman serta pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu fungsi asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama sebagai pedoman bagi alat administrasi negara dalam melakukan penafsiran dan penetapan kebijakan pemerintahan. Yang kedua sebagai dasar keugatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintahan. Yang ketiga sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara. Yang keempat, sebagai dasar bagi badan legislatif dalam merancang undang-undang. Yang kelima, sebagai dasar bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. C. Asas-asas umum administrasi negara yang baik di Indonesia. Yang pertama, ada asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keadilan. Ketiga, asas keterbukaan. Keempat, asas akuntabilitas. Kelima, asas efektivitas. Keenam, asas proporsionalitas. Ketujuh, asas kepentingan umum. D. Pembagian dan jenis-jenis asas-asas umum administrasi negara. Asas-asas yang berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu asas kepastian hukum dan asas keseimbangan. Asas-asas yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif, dan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi negara yaitu asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas transparansi, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya, jenis-jenis asas umum administrasi negara. Pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas keadilan, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. 4. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara normal dan secara moral dan hukum. Yang kelima, asas efektivitas, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara efektif dan efisien. 6. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara seimbang dan proporsional. 7. Asas profesionalitas, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan secara profesionalitas dan berdasarkan kompetensi. 8. Asas kepentingan hukum umum, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara harus dilakukan untuk kepentingan umum.
Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.